A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati, menuju kepada kesadaran. Yang mudah-mudahan tayangan ini, pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita, untuk membuat kita lebih sadar dan lebih bahagia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, supaya kita hadir utuh di sini saat ini, supaya pikiran kita tidak terlalu loncat ke depan, ke belakang, dan agar hati kita dibuka, agar pintu hikmah terbuka, dan pembelajaran ini bisa kita nikmati dan bermanfaat. Kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama, vibrasi energi frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Yang mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita, baik secara pengetahuan, tetapi ada baiknya dari pengetahuan kita transformasikan ke dalam rasa dan perilaku dan akhlak kita agar lebih baik lagi. Kita berbicara tentang sukses, dan saat ini sukses itu menjadi sesuatu hal yang sering dibicarakan. Semua orang pengen menjadi sukses dengan kapasitas suksesnya masing-masing. Tetapi menariknya, ketika kesuksesan tanpa sebuah keseimbangan, maka rata-rata output sukses itu adalah materialistik. Rata-rata output sukses itu dilihat dengan pangkat yang tinggi, karir yang baik, yang konteksnya adalah faktor fisikal. Menariknya adalah ketika kita berbicara tentang konteks kesuksesan, di mana semua orang sekarang mungkin mencari sukses dalam konteks yang materialistik tadi gitu, penelitian mengatakan bahwa ada lebih dari 90%. Jadi ada satu peneliti namanya Paul Purcell PhD. Dia itu meneliti tentang orang-orang sukses gitu ya selama 10 tahun. Dan menariknya dari yang diteliti itu 90% terjangkit yang namanya toxic sukses atau keracunan sukses. Dan keracunan sukses ini menarik sekali bahwa orang-orang yang sudah ada di top of the top karir mereka dalam penelitian ini ternyata pada ujungnya justru malah tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan rata-rata penelitian ini mengatakan bahwa ada yang berakhir dengan bunuh diri, ada yang berakhir dengan stres yang berlebih, depresi yang berlebih. Outputnya adalah ternyata yang kita anggap dan lihat sukses, ternyata belum tentu memenuhi keutuhan dirinya. Ternyata belum tentu apapun yang kita lihat itu lebih baik, dianggap bahwa lebih banyak itu lebih baik, punya ini, punya itu juga lebih baik. Ternyata di belakang itu, di balik itu memendam satu kesedihan, memendam satu stres, depresi, dan seterusnya yang pada akhirnya saya rasa hidup bukan hanya untuk mencari apa yang kita miliki, tapi tujuannya adalah kebahagiaan itu sendiri. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari toxic sukses, dan penting sekali untuk kita menyadari sukses apa sih yang akan kita cari, mari kita bahas pelan-pelan. Oke, berbicara masalah toxic sukses tadi, sekali lagi, banyak orang yang sekarang kecanduan sukses gitu. Dalam konteks kecanduan sukses di sini artinya sukses yang tidak sehat. Dengan memiliki apapun, tetapi kalau dalam konteks kesehatan ruhani, katakanlah, kesehatan batin gitu katakanlah, atau yang nanti kita sebut outputnya adalah kebahagiaan tidak tercapai, maka kesuksesan justru akan memperberat kehidupan kita gitu. Banyak yang berpikir bahwa ketika melihat temannya yang memiliki segalanya gitu, tapi ternyata nggak sebanding gitu dengan apa yang dia dapatkan dan apa yang dia alami dalam konteks ketika ternyata ketika dia mendapatkan sesuatu yang didapatkan hanyalah justru ketidakbahagiaan. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Dalam konteks sederhana, paling mudah apapun yang kita lihat itu adalah bentuknya materi, fisikal. Gitu ya. Tapi kita akan kaitkan ke dalam esensi kehidupan kita bahwa sudah diulang-ulang, sejatinya diri kita ini bukan faktor fisiknya, bukan jasadnya, tetapi ruhaninya. Kita ini adalah ruh yang sedang diberikan kemasan jasad. Tapi karena memang sejak lahir apa yang kita lihat adalah fisikal, materi, maka kadang kita memudahkan segala sesuatu dengan nilai materialistiknya. Maka ada hal penting untuk kita renungkan,
Jasad itu bersifat materi. Maka yang memiliki bobot, beban itu adalah jasadnya, materinya. Maka mungkin perlu direnungkan, siapapun yang menyaksikan ini ketika merasa hidupnya berat sekali gitu, berat menghadapi apapun, justru jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Atau konteksnya adalah kurang meruhani. Dan nanti kita ngerti bahwa tidur nyenyak itu bukan masalah hotel bintang 7, katakanlah bintang 5 gitu, lux gitu, kamar yang mewah, tetapi kuncinya ada pada ketenangan batin. Sehingga menariknya, ketika faktor materialistik bertambah, justru bobot beban materialistik juga ikut bertambah gitu. Dan belum tentu faktor materialistik yang bertambah itu membawa ke dalam kesadaran ruhani yang lebih baik, itu belum tentu. Maka ketika kesuksesan hanya dianggap memiliki materi yang lebih, memiliki pangkat yang lebih, memiliki apapun yang konsepnya adalah materi banget, itu jangan-jangan memang mempersempit ruang ruhaninya, karena pada akhirnya kebahagiaan itu terletak pada faktor ruhaninya. Jadi, sukses yang tidak melibatkan ruhani itu pasti sukses yang dalam tanda petik fata morgana. Terbukti dengan penelitian ini. Dari 100 orang selama 10 tahun, Paul Purcell meneliti 90%-nya mengalami keracunan sukses atau yang disebut dengan yang namanya toksik. Bisa kita bayangkan, angkanya itu 90%. Jadi, kalau sekarang kita ngelihat orang yang udah di top gitu ya, sementara kita pengen seperti orang-orang yang di atas sana gitu, pada puncak kesuksesan orang-orang di ujung puncaknya, ternyata apa yang didapatkan? Stres, depresi, anxiety, takut kehilangan. Jangan lupa, ketika nilai materialistiknya tinggi, kemungkinan besar ada nilai kemelekatan juga yang lebih tinggi lagi. Semakin melekat, semakin pasti tidak akan memiliki keringanan kesadaran. Dalam tanda petik, keringanan jiwa. Dalam tanda petik, konteksnya adalah sulit untuk merasakan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga, kalau kita mau berbicara lebih esensial, konteks kesuksesan ini tidak mungkin akan paripurna tanpa melibatkan ruhani di dalamnya. Dan yang paling penting, terkadang kita suka terlalu mudah menilai orang lain itu lebih baik dari kita misalkan. Padahal poin yang paling penting bukan apa yang dimilikinya, tapi justru yang paling penting adalah bagaimana tidak melekat kepada apa yang dititipkan. Karena kembali kepada kesadaran yang lebih dalam bahwa kita hadir ke sini hanya sebagai tamu, di mana sebagai tamu tidak pernah punya hak untuk memiliki, maka semakin ada kemelekatan terhadap sesuatu yang kita rasa miliki, justru di situ akan memberatkan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan hanya sukses dalam konteks materi yang membawa kita justru malah menjadi stres dan depresi? Bukankah tujuan akhir kita adalah kebahagiaan yang sejati? Dan bukankah kebahagiaan itu adalah konten dari ruhani itu sendiri? Maka ada baiknya kita mulai merenungkan bahwa sukses tidak hanya dalam materialistik, tetapi bagaimana kita meruhani, bagaimana kita masuk ke dalam meruhani. Bagaimana ciri-ciri meruhani kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marloh, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kembali kepada toxic sukses, Paul Purcell memberikan indikator parameter, sehingga nanti kita bisa melihat apa sih indikator parameter sukses secara ruhani. Dalam konteks ini diteliti bahwa ada ciri-ciri ketika dia atau ketika kita sedang dalam keadaan keracunan sukses, toxic sukses. Dan mudah-mudahan kita segera menyadari untuk segera mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Yang pertama itu sering disebut dengan yang namanya defisiensi. Jadi defisiensi itu poin sederhananya adalah merasa kurang. Karena ketika merasa kurang di sini konteksnya adalah ketika kita dapat 5, tapi mindset kita udah 10, 5 itu pasti akan kurang. Ketika kita dapat 10, tapi mindsetnya udah 15, maka 10 juga jadi nothing, gitu intinya. Nah, dalam artian ketika terus-menerus merasa kurang, terus-menerus merasa tidak tercukupi. Dan nanti kalau kita bicara dalam konteks Al-Quran, kenapa sih Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur gitu? Karena ya jangan-jangan
merasa kurang ini yang akan menjadi dalam tanda petik penyakit yang kita terus mendorong, push gitu ya, apalagi nanti memaksa gitu. Karena terkadang yang namanya ego gitu ya, itu biasanya benar-benar mendorong sesuatu kepada sesuatu hal yang tidak alamiah gitu. Akhirnya jadi terkesan dipaksakan. Dalam konteks menggapai, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih, mencari sesuatu yang didasari karena terus-menerus merasa kurang. Nah, jadi poin pentingnya adalah kunci utama ketika sukses dalam konteks rohani adalah puncaknya adalah rasa syukur sebetulnya. Tapi intinya juga bukan berarti bahwa kita merasa kurang di sini jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi mudah untuk puas dalam konteks ya udah nggak apa-apa dalam konteks seadanya, bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana kita dalam setiap langkah apapun penerimaan di dalam fase kehidupan kita, poin yang paling penting adalah rasa syukurnya. Karena ketika tidak bersyukur, di situ poin pentingnya adalah pasti susah untuk merasa cukup dan di situ ada perasaan yang terus selalu kurang. Yang kedua parameter indikatornya adalah doubt, penuh keraguan. Jadi salah satu yang mencapai suksesnya itu dalam konteks yang namanya toksik gitu, itu banyak keraguan gitu. Bahkan udah posisi yang paling tinggi aja masih ragu-ragu bahwa saya tuh sebenarnya oke atau enggak gitu misalkan. Jadi tingkat keraguannya tuh tinggi banget gitu. Dan nanti ini akan benar-benar membawa kepada tingkat kekhawatiran. Maka kadang-kadang pikirannya itu benar-benar tidak terkontrol. Dan seringnya bahkan pikirannya tuh ada di future terus, di masa lalu. Nanti gimana? Nanti gimana? Secara simpel aja misalkan, mungkin sebelum punya apa-apa bisa tidur nyenyak. Setelah banyak punya apa-apa, tidurnya jadi semakin tidak nyenyak. Bahkan mau tidur pun perlu obat gitu misalkan. Dan kita bisa sangat syukuri bahwa yang sekarang masih bisa tidur nyenyak tanpa obat secara alamiah, bukankah itu nikmat yang luar biasa yang mungkin luput untuk kita syukuri. Dan yang paling dirasakan ketika orang mencari dalam keadaan toxic sukses, itu sering disebut dengan yang namanya detachment. Detachment ini ada keterpisahan yang harus mengorbankan tidak baiknya hubungan dengan orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayangnya. Mungkin secara materi, secara karir oke banget, tapi mungkin punya keterbatasan waktu dengan orang-orang tersayang. Maka hubungan dengan orang tersayangnya juga jadi tidak terpelihara gitu. Sehingga bagaimana kita akan memperbaiki konteks keharmonisasian atau dalam konteks ujungnya adalah kebahagiaan gitu. Ketika hubungan kita sama orang-orang tersayang juga tidak terjalin dengan baik karena terlalu sibuk, karena terlalu berambisi, karena memang tidak mengalokasikan waktu. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting juga untuk direnungkan ketika mulai kecanduan sukses. Indikator parameter yang bisa terjadi adalah rusaknya hubungan dengan orang-orang yang terdekat. Dan yang menarik lagi, karena kesuksesan ini adalah sesuatu yang terus dicari, maka ketika sesuatu yang dicari tidak terwujud, itu tingkat rasa kecewanya tuh akan tinggi banget. Maka sering disebut disappointment. Orang yang toksik sukses itu sangat rentan dengan rasa kecewa yang sering gitu. Banyak sekali kekecewaan karena ekspektasinya tinggi sekali gitu, keinginannya terlalu ambisi sekali lagi gitu. Dalam konteks di mana di situ tingkat kekecewaannya tuh akan semakin tinggi. Dan ini salah satu indikator parameter dari Paul Purcell yang sangat menarik gitu ya. Itu sering disebut kalimatnya adalah depression. Bahkan kita mungkin pernah dengar berita gitu. Orang-orang yang top of the top di karirnya justru mengakhiri hidupnya bunuh diri. Ketika mengakhiri karir atau mengakhiri hidupnya itu adalah bunuh diri, itu sudah dipastikan dia tidak fulfill atau dia tidak terpenuhi apapun yang sebenarnya dia cari gitu. Jadi nanti kalau kita sadari secara esensi, ternyata pada akhirnya yang kita cari itu bukan hartanya gitu, bukan kepemilikannya, bukan jabatannya, tapi dalam konteks di sini ternyata pada ujungnya adalah ketenangan hidup. Ternyata pada ujungnya adalah kebahagiaan. Ternyata pada ujungnya adalah kebermanfaatan gitu. Jadi depression ini adalah adiksi untuk terus bertambah, terus sukses, dan itu yang akan mengakibatkan salah satunya adalah bunuh diri. Jadi menarik sekali, di puncak dari semua puncak kesuksesan, ternyata 90% itu mengalami toksik,
Dan mungkin itu juga ada kaitannya dengan indikasi bunuh diri. Yang sementara mungkin yang sekarang masih di bawah, sekali lagi, itu pengen banget naik ke puncak gitu. Padahal begitu sampai puncak, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia impikan. Ternyata semakin puncak, semakin tidak mendapatkan apa yang dia cari selama hidup. Apa yang kita inginkan dalam selama hidup. Apa yang benar-benar secara esensi kita cari dalam kehidupan ini. Ya tentu saja, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Inti dari keseluruhan toxic sukses ini dalam konteks apa yang kita bahas, semoga menjadikan pelajaran supaya kita tahu bahwa sukses bukan hanya terletak pada materi jabatan atau apapun yang bersifat fisik, tetapi pada kedamaian dan kesadaran di dalam kerohanian kita. Bagaimana kita menghadapi toxic sukses ini, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kebalikan dari toxic sukses itu adalah sweet sukses, atau mungkin ini kita kaitkan dengan sukses yang berdasarkan kerohanian. Bagaimana yang dicari adalah esensial. Dari penelitian Paul Purcell ini, yang berhasil masuk ke sweet sukses ini cuma 10%. Nah, mudah-mudahan kita mulai merenungkan ulang gitu, mulai meredefinisi makna sukses itu sekali lagi, bukan hanya apa yang kita dapat, apa yang kita punya, tetapi benar-benar memenuhi kebutuhan fitrah kita, alamiah kita sebagai manusia, kita sebagai rohani itu sendiri. Nah, dalam konteks sweet sukses, mungkin kalau kita terjemahkan sweet di sini adalah sukses yang sehat. Sukses yang benar-benar memenuhi secara esensial kesadaran, secara esensial rohani. Di mana ciri-cirinya orang yang mendapatkan sweet sukses ini adalah calming. Dia menjadi lebih rileks dalam setiap kehidupannya. Once dia bisa tenang, artinya dia benar-benar bisa menghadirkan diri utuh di sini saat ini. Dan dalam konteks di situ, dia benar-benar bisa menerima realitas apa adanya. Maka balik lagi secara sederhana, kalau kita mau berbicara rumus hidup itu cuma peperangan antara dua kok. Antara ekspektasi melawan atau versus realitas. Once ekspektasinya terlalu tinggi dibandingkan dengan realitas dan tidak menerima realitas, di situ pasti akan terjadi kekecewaan. Maka sweet sukses atau sukses yang sehat gitu, itu akan mencerminkan kita menuju kepada ketenangan. Dan yang kedua, itu content disebutnya, atau yang disebut dengan yang namanya tercukupi. Tercukupi itu bukan masalah berapa jumlah saldo rekening, berapa jumlah aset, dan apapun itu tidak berkaitan langsung sih sebetulnya. Karena tercukupi itu adalah lebih kepada kesadaran gitu. Karena tercukupi itu lebih kepada bagaimana kita bisa membedakan atau memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena yang membuat kita sulit itu sebetulnya kan bukan kebutuhan hidup, tapi keinginan hidup. Bukan hidupnya, tapi drama hidupnya. Semakin kita berkutat di dalam drama, maka kita akan semakin tidak menikmati hidup. Karena di situ selalu menggapai, mencapai, meraih, selalu berkompetisi, selalu ingin lebih baik, dan seterusnya. Maka konten atau merasa tercukupi, itu adalah salah satu ciri ketika sukses yang berdampak atau sukses yang masuk ke dalam kesadaran rohani yang disebut sebagai sukses sehat itu sendiri. Nah, berikutnya, ini yang penting kalau kita bandingkan dengan toxic sukses sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara ada detachment atau keterpisahan, maka dalam sukses yang sehat, relationship dengan orang-orang terdekat itu justru malah lebih baik. Atau sering disebut dengan connected. Keterhubungan dengan pasangan kah, dengan anak kah, dengan orang tua kah, dengan teman-teman kah, dengan relasi, itu jadi lebih baik. Sehingga ambisi, ego, ataupun apapun nih yang dicari atau dicapai, tidak dalam tanda petik mengorbankan relationship dengan orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara tentang hidup, konteks yang akan menguatkan kita tentu saja orang-orang yang kita sayang. Dan saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan, ternyata ujung-ujungnya juga untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Maka connected atau good relationship ini akan dimiliki ketika
arah suksesnya tidak toksik, tetapi arah suksesnya lebih kepada sukses yang sehat. Dan berikutnya ini juga hal yang sangat esensial, di mana di situ ada conscious attention. Di situ ada benar-benar kita bisa jadi pemerhati yang lebih baik. Benar-benar kita bisa lebih care, bisa lebih peka. Karena disadari bahwa apa yang kita lakukan, hasilnya ternyata bukan untuk kita. Maka dalam statement ketakwaan yang sering kita ulas, dalam konteks Ramadan apalagi, di mana tujuan dari Ramadan atau tujuan dari puasa itu adalah ketakwaan. Kenapa sih konteks takwa itu selalu kalau kita berbicara di dalam surat Al-Imran 134, bersedekah baik lapang maupun sempit misalkan. Ketika bersedekah lapang maupun sempit, berarti di situ ada kepekaan bahwa, oh bisa jadi tetangga saya belum makan dan saya tahu dan saya sadar bahwa ternyata di dalam apapun yang dititipkan di dalam harta saya, itu ternyata juga ada hak orang-orang yang dititipkan juga gitu. Yang penting untuk kita keluarkan. Maka kita bisa sadari, semakin kita menolong orang lain, semakin kita akan menemukan kebahagiaan. Nggak ada orang yang nolong dengan rasa yang tidak bahagia tuh, saya rasa nggak ada gitu. Karena ketika kita menolong, ketika kita membantu, di situ puncak kebahagiaan. Maka bagaimana cara membuat diri kita bahagia? Bahagiakanlah orang lain. Satu-satunya cara untuk menolong diri sendiri adalah menolong orang lain. Maka connected atau menyatu tadi dan conscious attention atau memperhatikan tadi, itu adalah satu ciri di mana suksesnya itu ternyata tidak toksik atau menuju kepada sukses yang sehat. Dan yang paling penting lagi adalah fully present. Sukses yang sehat itu benar-benar tidak terganggu dengan masa depan dalam konteks anxiety gitu ya, kecemasan gitu. Kecemasan karena kehilangan, kecemasan karena takut rugi misalkan, kecemasan nanti bisnisnya akan runtuh dan seterusnya gitu kira-kira. Sehingga kalau kita sadari, ketika saya berbicara waktu itu sudah masa lampau. Dan besok atau 1 jam yang akan datang juga masa depan. Yang hanya kita miliki sejatinya hanyalah di sini, sekarang, saat ini. Maka semakin kita sehat, atau dalam konteks sukses sehat itu tadi, semakin kita membawa untuk bisa bersyukur akan di sini, sekarang, saat ini, di mana ketika kita hadir utuh di sini saat ini, disitulah puncak kebersyukuran dan puncak ketenangan, di mana kebahagiaan bukan besok, bukan nanti, bukan di masa lalu, tetapi kebahagiaan selalu hadir di sini, sekarang, saat ini. Pilihan untuk kita, mau menjadi toxic sukseskah? Mau menjadi sweet sukseskah? Semua adalah pilihan. Karena pada ujungnya, kita akan selalu menerima konsekuensi yang kita pilih. Tapi alangkah baiknya ketika kita menuju kepada keparipurnaan sukses, bukan hanya secara kepemilikan, secara harta, tetapi bagaimana sukses secara fitrah yang mengembalikan kita kepada kesadaran sejati sebagai makhluk ruhani, sukses dengan beruhani, disitulah puncak dari semua kebahagiaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.